Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Cerita Geometri, cerita inspirasi untuk teman-teman surveyor di seluruh Indonesia. Ya, saya dulu di himpunan mahasiswa perpajakan ya di Unpad. Saya lulus Lembak ingin menjadi himpunan terbaik. Wah. Tapi memang skalanya dulu masih level fakultas. Jadi parameternya jelas gitu. Betul. Tercapai nggak sih kan gitu. Sampai mana sih capaian kita. Misalnya kalau goalsnya di 100%, berapa persen sih gitu. Nah kalau itu nanti terevaluasi di akhir, kita bisa serah terima jabatan itu dengan memberi rekomendasi, lanjutkan gitu. Betul. Gitu. Meneruskan legacy begitu ya. Iya, lanjutkan. Enggak, maksudnya bukan legacy ini sih, lebih ke kejar gitu kan. Karena kan belum iya. Saya rasa itu akan jadi tujuan bersama ya. Kita bikin himpunan, ada mungkin bukan kompetitor, tapi ya kalau di sini tuh ada himpunan lain kan. Betul, pasti ada. Nah itu kan pasti ada, bisa dibandingkan parameter goalsnya, capaiannya kemana sampai dilihat kita paling aktif. Makanya dulu ada, ketika ada visi itu, ketika ada porgab, ketika ada musyawarah besar, kita bikin strategi matang gitu untuk ya well prepare supaya kita tampil the best lah gitu ketika kita di porgab ataupun di mubes gitu. Kita masih aspirasi. Betul. Walaupun kebanyakan kan itu paling setahun 2 kali atau setahun sekali gitu ya. Iya. Tapi di akhirnya itu juga bagian dari strategi untuk show off. We are the best gitu. Itu juga kenapa geometri punya visi yang muluk-muluk juga sebenarnya. Kita pengen 2030 jadi perusahaan alat survei terbesar di Indonesia. Dan itu kita kejar gitu. Makanya 5 tahun ini sudah 14 cabang, itu effortnya luar biasa. Itu pertumbuhan yang luar biasa sih. Dan luar biasa capeknya juga, stresnya luar biasa. Iya, betul. Gitu Mbak. Mungkin ini bisa jadi gambaran. Gitu. Saya ingin lanjut nih. Mbak itu tadi kita ngobrol 2 bersaudara ya? Iya, betul. Bungsu. Orang tua aktif bekerja, bidangnya apa ya? Kalau orang tua saya ibu itu buruh pabrik biasa. Lalu bapak itu dari dulu memang freelance. Dan sekarang mulai menjajaki ini, berjualan sayur begitu. Nah, ini makanya bagus sekali ya ini teman-teman. Tidak ada latar belakang teknik. Iya, sama sekali. Dari keluarga, tiba-tiba mbaknya berpikir kritis masuk geodesi. Menurut mbak nih seberapa prospek gitu loh bidang ini di masa depan? Kebayang nggak kalau misalnya nanti kurang-kurang nanti saya tambahin, karena saya juga memilih dalam tanda kutip hijrah ke bidangan ya, dari ekonomi. Nanti kita ya sharing aja. Menurut mbak prospeknya di mana sih geodesi ini? Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya menurut saya bidang geodesi itu bisa diterapkan hampir di segala hal ya Pak. Karena kayak yang mungkin sangat terlihat itu tentu saja mungkin konstruksi atau pertambangan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sekarang itu penerapannya sudah sangat luas. Apalagi di dunia teknologi seperti sekarang. Kan kami juga mempelajari 3D mapping begitu, dan hal-hal tersebut tuh bisa diterapkan di sektor-sektor hiburan, terus teknologi yang sebelumnya itu mungkin belum umum, tapi menurut saya itu kedepannya akan ibaratnya semakin menuju ke arah sana begitu. Kalau dari artinya kamu yakin lulus dari sini nggak akan nganggur? Betul, yakin sih. Sesederhana itu kan. Sesederhana itu. Memang ingin jadi ilmuwan atau ingin kerja di perusahaan atau rencananya kemana? Rencananya ada jadi keinginan praktisi sih, maksudnya bekerja di perusahaan. Gitu. Tapi ini kemarin sempat PKL atau apa? Belum? Kebetulan belum ya? Menjalani, ya. Mau ada pilihan kemana gitu? Untuk yang paling terdekat ini magang mungkin ya, magang di semester 6.
rencana saat ini masih di perusahaan tambang gitu. Ber- Insya Allah, tapi belum. Daerah mana? Jauh dong, keluar Iya. keluar pulau nih Iya, biasanya. Pak. Itu di Kalimantan Timur gitu. Iya, Samarinda. Saya lama di sana. Udah ada bidikan perusahaannya. Sudah ada kebetulan dari kenalan dari kakak Oke. tingkat begitu. Di sini Mantap. juga apa ya, kakak tingkat itu sangat membantu. Berarti belum pernah ke lokasi tambang kan? Ke sana? belum. Selamat menikmati. Saya juga wah belusukan lah sampai ke pit, ke wilayah, ke lokasi apa produksi tambangnya. Seru dan kita akan melihat sisi lain dari Indonesia ya. Di sana itu seru. Saya malah mengenal Indonesia itu di Kalimantan. Oh ini loh gitu kan. Karena kita taunya mungkin terlalu nyaman daerah Jawa itu. Iya sih. Gitu. Ketika di sana, oh ternyata ini loh Indonesia itu begini. Kaltim itu lebih dari 1.000 izin usaha pertambangan di sana. Wah, Mantap, 1.000. bagus. Mungkin kalau saya tambahin, memang analisanya saya dulu nggak sebegitu dalam ya. Tapi sesederhana tadi bahwa di bidang geodesi memang pasti digunakan oleh berbagai bidang ya. Walaupun kondisi di perbidangan itu mungkin posisinya nggak lebih dari 10% mungkin. Tapi vitalnya luar biasa. Betul. Karena masuk ke dua fungsi antara perencanaan dan pengawasan biasanya. Di kita itu si survei geodesi itu ya, sehingga jika di perencanaannya biasanya salah itu bisa sangat mempengaruhi krusial ke hasil akhirnya. Betul, saya setuju sih Pak. Mungkin menara Pisa itu di rumah enggak sih, saya enggak ke sana. Itu keajaiban dunia teman-teman. Yeah. Tapi maksudnya seberapa kondisi nanti sepenting itu geodesi di industri profesional itu hampir semua bidang. Lalu saking pentingnya juga saya juga melihat ke masa depan gitu. Walaupun mungkin perkembangan dunia ini kayak di film Doraemon yang mobil-mobil di abad kesekian itu ada melayang-melayang, saya yakin itu juga jalannya di scan juga dulu. Iya betul Pak. Dengan pola garis-garis imajiner ya kan, yang itu ya orang sini yang ngerti, orang geodesi gitu ya, yang akan membuat jalur-jalur sehingga nanti akan mengunci mobil-mobil terbang itu harus orang kita. Betul. Mungkin kalau teman-teman awam sekarang sudah sangat tergantung sama Google Map. Iya. Itu juga hasil kerja teman-teman dari geodesi. Betul sekali. Dan ke depan akan semakin dibutuhkan. Malah saya sering cerita ke teman-teman, geometri itu ya kalau kitanya benar-benar semangat serius membangunnya gitu ya, mungkin besok kiamat hari ini masih bisa jualan gitu. Artinya kita sampai akhir hayat ini kayaknya masih dibutuhkan sih di alat survei ini. Kayak sudah sangat tepat gitu ya. Kalau misalnya melihat ke depan ingin ngejar prospek, di sini tempatnya gitu. Seseru itu sih geodesi teman-teman. Mungkin ini semoga menjadi inspirasi ya. Jadi kalaupun misalnya nanti teman-teman ngambil jurusan perkuliahan yang di luar geodesi terus kemudian ke geodesi masih memungkinkan. Ini saya contohnya. Tapi kalau yang mau lebih bagus gitu ya, Mbak Lutfiana ini udah punya visi yang luar biasa gitu. Karena calon pemimpin ke depan itu dilihatnya seberapa mampu melihat ketidakmungkinan itu bisa mungkin. Jadi pemimpin yang hebat itu yang mampu melihat visi yang tidak dilihat orang lain gitu. Makanya luar biasa. Ini cewek loh ya kan, yang biasanya memilih jurusan akuntansi, manajemen, psikologi, kedokteran, ngambil teknik, ini inspirasi banget nih teman. Jadi kalau para surveyor jangan mau kalah, semangat gitu ya. Oke nih, saya ingin lebih lanjut ke pembahasan tentang di UGM-nya ya.
Karena di sini itu terkenal sebagai tempatnya para pelajar kota pendidikan yang semua para pelajar di seluruh Indonesia bermimpi ingin ke Jogja gitu ya, apalagi ke UGM gitu ya. Seberapa sulit sih kamu masuk sini gitu? Saking saya tahu diri ya gitu Pak. Iya, Dulu memang saya harus tidak gugur. pernah bermimpi bisa sekolah di sini gitu. Kok bisa gitu? Itu kira-kira dari mana? Iya, awalnya ya gara-gara itu saya tertarik ke bidang geodesi dan saya rasa salah satu yang terbaik, guru-guru terbaik yang bisa Ya pasti di mengajari UGM itu ya. di sini begitu. Jadi saat itu saya nekatkan gitu Pilih ibaratnya sini. pilihan satunya di sini. Tapi gitu. effortnya apa? Belajar keras gitu? Cukup sih karena kan UTBK saat itu ya tes tertulis, jadi saya juga persiapan paling matang bener-bener belajar itu sekitar 3 bulan, 3 bulan. kurang lebih 3 bulan, yaitu setiap hari saya ngerjain soal gitu untuk Tapi tryout. ikut bimbel les gitu? Kebetulan enggak, sama sekali tidak bimbel les maupun bimbel online juga enggak. Jadi murni apa ya? Memang mbaknya cerdas itu. dari SMA-nya kayaknya ranking juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, itu biasanya orang-orang yang SMA-nya tuh tergolong pintar, rekomendasinya tuh kedokteran. Iya. Rekomendasinya tuh padahal ada dokter yang jarang gitu ya diambil profesi ini adalah kedokteran pengukuran bumi. Surveyor itu kalau saya kemarin sharing sama surveyor di Singapura gitu, mereka tuh punya kedudukan yang luar biasa, tinggi, independen, dan tidak positioning itu benar-benar sangat dihargai di sana. Karena dalam satu project justru yang bisa make sure ini benar, salah, titiknya tepat dan tidak, itu akan sangat krusial untuk pembangunan, misalnya ke konstruksi itu surveyor itu sangat disegani, lebih dari auditor gitu. Kalau saya kan dulu di tax, di perpajakan, di akuntansi kan positioning yang biasanya dianggap tinggi itu auditor kan gitu. Nah ini tuh di survei itu luar biasa loh, kalau teman-teman secara keilmuan concern lalu kemudian bisa dapat posisi yang tepat, bagus gitu. Iya. Walaupun ada tantangan Mbak di Indonesia, surveyor ini karena memang paradigma di project itu selalu diposisikan ada bahasa tukang. Misalnya tukang bangunan itu dianggap disebutnya tukang, padahal harusnya bukan tukang tapi ahli. Betul, tenaga ahli. Iya dong, bikin rumah kalau nggak pakai ahli. Kenapa orang awam itu menjasakan gitu kan? Itu berarti kan ke ahli ya. Betul. Ya harusnya ini juga podcast ini juga sekalian juga ingin juga merubah sih, membuka kacamata umum gitu bahwa para pekerja konstruksi, teknik itu bukan tukang, gitu. Kita itu ahli, dan ini penting agar juga merubah posisi mindset di masyarakat, termasuk akhirnya untuk kesejahteraan teman-teman engineer juga. Betul. Karena Bagaimana sekolahnya juga udah sulit sekali. Ada nggak pikiran itu di masyarakat? Pasti, setuju nggak atau gimana kira-kira? Masih ini sih, masih dianggap apa ya? Mungkin dianggap sedikit rendah begitu ya Pak. Ya karena bahasa tukang itu, kalau tukang itu kan di belakang, teknik itu di depan. Iya, ibaratnya tenaga ahli atau engineer-nya gitu. Di depan. Dan menurut Mbak untuk melawan stigma itu gimana nih? Kan Mbak aktivis juga. Nggak se-aktivis itu. Nah, kan harus perlu ada kebijakan pemerintah, juga semangat dari kita para engineer itu untuk menyuarakan gitu. Betul. Ngerasa nggak Mbak kalau geodesi itu jarang diketahui orang?
Iya, sampai saat ini saya terkadang kalau ditanya orang begitu masih bingung begitu. Sebenarnya jurusan apa yang saya ambil? Padahal benar yang dikatakan Pak Yusman, kayak sangat krusial begitu, karena dalam perencanaan dan monitoring dalam suatu proyek itu teman-teman geodesi, teman-teman survei pemetaan itu sangat ketelitiannya tuh sangat berpengaruh begitu. Krusial bagi Krusial, kesuksesan proyek iya. itu. Kalau nggak ada orang geodesi itu nggak tahu nih jembatan ini bisa kuat nggak gitu. Secara konstruksi itu kalau nggak pengukurannya salah bahaya juga kan. Betul, betul.